Bab 1931. Tuan Iblis mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Iblis ini setuju. Tuan Iblis ini suka mengambil inisiatif. Gong Zihan setuju, oke, kalau begitu Marshal Xiao masih bertanggung jawab atas kota militer tertinggi, dan kita semua akan memasuki alam Dewa Hongmeng. Namun, masih ada terlalu sedikit orang. Ayo lakukan ini. Saya mengusulkan bahwa semua orang di tentara aliansi yang berada di atas alam Dewa Surgawi atau binatang surgawi harus memasuki alam Dewa Hongmeng dan dengan hati-hati mengamati penghalang alam dewa dari Dewa Kekacauan. Alam yang bersebelahan dengan alam Dewa Hongmen. 1 jam kemudian, puluhan juta pembangkit tenaga listrik, seperti Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Great Demon Lord, dan Heaven Demon Master, memasuki alam Dewa Hongmeng dan mulai mencari mereka. Pada saat yang sama, semua orang setuju bahwa setelah 500 tahun, tidak peduli bagaimana menemukan penghalang lemah ke alam dewa, dia harus kembali ke kota militer tertinggi. Waktu seperti anak panah, dan tahun-tahun terus mengalir. Dalam sekejap mata, lebih dari 490 tahun telah berlalu. Di ujung paling utara alam Dewa Hongmeng, seorang pria pirang setengah baya berdiri di udara dan tiba-tiba menemukan sesuatu, matanya menunjukkan cahaya kegembiraan yang tak terhentikan. Pria berambut pirang itu bukan orang lain, tapi kepala iblis binatang leluhur menjadi bentuk manusia. Hahaha, aku menemukannya. Kepala iblis tertawa penuh semangat, pelatih kepala ini akhirnya menemukan bagaimana Tan Yun meninggalkan alam Dewa Hongmeng dengan pasukan Hongmeng. Mengandung kegembiraan, kepala iblis surgawi berubah menjadi iblis surgawi emas dengan ketinggian 10.000 kaki. Buka untuk pelatih ini. Kepala iblis surgawi menjulurkan sepasang cakar raksasa, dan dengan paksa merobek celah di alam Dewa Hongmeng yang lemah di depannya. Kemudian, kekuatan magis emas mengalir keluar dari tubuhnya dan terbang ke penghalang alam dewa yang gelap. Kekuatan sihir emas yang mengepul itu telah mengembun menjadi pusaran air emas dari seluruh tubuhnya, memungkinkan bila angin raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan penghancur menebas ke arah dirinya sendiri. Boom, boom. Saat bila angin dari kekuatan penghancur menebas pusaran emas, mereka pecah berkeping-keping, membuatnya tidak mungkin untuk mendekati tubuh pemimpin iblis. Kepala iblis terbang sangat cepat di pesona sebelum dia sampai di ujung pesona lainnya. Itu dengan hati-hati melepaskan indera binatang dan menuangkan penghalang lemah di depannya. Melalui indera binatang, ia menemukan bahwa itu adalah gunung yang sepi di luar. Di kedalaman pegunungan di bawah gunung yang sepi, ada kota raksasa berbentuk setengah busur, seperti gedung pencakar langit raksasa yang merangkak di tanah. Kemegahannya sebanding dengan kota sihir yang mendominasi alam semesta luar. Segera, diketahui melalui pengetahuan tentang binatang itu bahwa sebuah monumen besar berukuran ratusan ribu kaki berdiri di luar kota raksasa itu. 4 kata, kota dewa abadi, terukir pada prasasti tersebut. Meskipun pelatih ini adalah binatang leluhur, dia jelas tidak takut pada raja leluhur kelas 1. Sekarang Tan Yun hanyalah alam dewa leluhur. Bahkan jika dia bertemu dengannya, pelatih tidak dapat mengalahkannya, dan dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Tan Yun, yang lain, membunuh putra kesayangan pelatih ini, dan manajer ini akan turun untuk melihat apakah dia bisa membunuh istri lain dari Tan Yun. Memikirkan hal ini, pelatih iblis memutuskan untuk keluar. Sebelum Gong Zihan dan Changsun Xuanqi, mereka menunjukkan gambar memori istri Tan Yun kepada pelatih kepala iblis, jadi dia berencana untuk pergi keluar dan mencoba peruntungannya. Pada saat yang sama, kota abadi Tuhan, sebuah istana berdiri tegak. Di atas menara setinggi 1 juta kaki. Di istana, Tantai Xianer sedang mengobrol dengan Yuyan. Saat ini, Tan Yun mundur di Chaos God City, Suanyuan Rou duduk di Siyuan God Realm di Siyuan God City, dan Yuyan duduk di Immortal God City. Hah? Yuyan mengerutkan kening, seolah dia menyadari sesuatu. Ada apa dengan Suster Yuyan? Tantai Xianer bertanya. Saya merasa bahwa ada pengetahuan hewan binatang leluhur yang mengintip ke dalam kota abadi. Yuyan berkata dan tiba-tiba berdiri. Tidak. Itu bukan pemimpin iblis, atau pemimpin iblis yang hebat. Keluar dan lihatlah. Yuyan Liying melintas, dan kemudian muncul dari udara tipis dari menara yang menjulang. Ketika Tantai Xianer melangkah keluar dari aula utama dan muncul di menara, tetapi melihat langit di atas gunung yang sepi di depan, penghalang pesona tiba-tiba meledak, dan iblis surgawi dengan ketinggian 10.000 meter dan ditutupi dengan panjang rambut emas terbang keluar. Binatang leluhur.
Yuyan melihat Golden Retriever Heaven Demon melalui garis depan, dan berkata dengan dingin, apakah Anda Great Demon Lord atau Kepala Heaven Demon? Kepala iblis itu menatap Yuyan, dan ketika dia menemukan bahwa Yuyan berada di alam leluhur, tubuhnya terkejut. Karena sejauh yang diketahui, Tan Yun adalah satu-satunya dewa leluhur. Tanpa diduga, satu lagi muncul. Pada saat yang sama, ia menatap Tante Xianer di samping Yuyan, dan diam-diam berkata, dia adalah istri Tan Yun. Memikirkan hal ini, ada sedikit kecemerlangan di pupil raksasa kepala iblis, dan dia berkata, aku adalah kepala iblis. Pelatih ini datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Tan Yun telah ditangkap oleh ayahku, Raja Leluhur Kekacauan, dan Raja Leluhur asal pertama. Pelatih ini memberi Anda waktu untuk memikirkannya, dan segera membuka formasi pertahanan yang hebat. Pelatih ini dapat menyelamatkan Anda untuk tidak mati, jika tidak, pelatih ini pasti akan menerobos formasi besar dan membawa Anda. Tanpa menunggu bos iblis mengatakan sesuatu, Yuyan tiba-tiba terkikik, bos iblis, dewa ini benar-benar mengkhawatirkan IQ Anda. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjelajahi mulutmu? Apakah suamiku ada di kota abadi? Sungguh konyol bahwa kamu mengatakan begitu banyak. Juga, jika dewa tidak salah menebak, pasukan sekutumu pasti sudah menebak bahwa suamiku datang ke Chaos God Realm di mana penghalang-penghalang adalah yang terlemah di Hongmeng God Realm, jadi kamu akan menyebar. Carilah yang lemah, penghalang. Untungnya, kamu binatang menemukannya, jadi kamu muncul di sini. Apakah dewa itu benar? Mendengar itu, kepala iblis itu sangat marah, dan tidak menyangka bahwa strateginya sendiri akan dilihat oleh wanita ini. Mengaum, kepala iblis yang kejam mengeluarkan raungan keras, dan meraung, kamu jalang, ternyata kamu juga istri berantakan Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata kepala iblis, mata indah Yuyan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Nihu, kamu berani memarahi suamiku, hari ini kamu akan menyelamatkan hidupku. Xianer, tetap dalam formasi pertahanan, saudari pergi dan bunuh. Tante Xianer berkata dengan cemas, kakak, perhatikan keselamatan. Jangan khawatir. Begitu Yuyan selesai berbicara, dia mengorbankan sebuah token, dan sebuah tirai tipis melesat keluar dari token tersebut ke barisan penjaga besar di atas kepalanya. Segera, celah berdiameter 100 kaki muncul di riak formasi pertahanan besar. Seorang Yuyan dalam gaun merah, saat awan biru terbang keluar dari formasi perlindungan besar ditutup. Berdengung, kekosongan bergetar, dan saat Yuyan melayang ke puncak gunung yang sepi, tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ketinggian yang sangat tinggi, dan dia mengangkat tangan gioknya. Untuk menembak ke langit, merayu, anginnya kencang, dan kekosongan runtuh satu demi satu. Kekuatan abadi yang besar mengembun dari kehampaan menjadi tangan batu giok setinggi 10 kaki, dan menepuk kepala iblis. Tidak hanya kepala iblis tidak takut, sebaliknya, ada cahaya kegembiraan di matanya. Itu ingin menipu Yuyan keluar, dan kemudian mengancam Tan Yun hidup-hidup, tetapi tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar mengirimnya ke pintu. Bagaimana tidak bersemangat? Pelacur yang baik. Kepala iblis itu tersenyum licik, menarik ekor raksasanya dan menukik turun dari langit, sihir emas di tubuhnya melonjak keluar, dan dia menepuk tangan giok yang dibentuk oleh kekuatan abadi Chow Yuyan dengan cakar raksasanya. Ledakan, ledakan. Pada saat cakar raksasa dan tangan giok kekuatan abadi, komandan iblis hari itu, saling memukul dari langit, suara keras yang memekakkan telinga mengamuk di gendang telinga Tante Xianer di menara di bawah. Segera, cakrawala dalam puluhan juta sen menjadi terfragmentasi. Merayu. Setelah cakar raksasa dan telapak tangan raksasa bertabrakan, badai energi yang besar dan menakutkan, seperti nebula yang pecah, benar-benar jatuh ke langit yang terfragmentasi. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Ketika tangan giok kekuatan abadi runtuh, kepala iblis itu mengeluarkan suara seru, tetapi merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke cakar raksasa. Segera, kulit kaki kanannya retak, darah mengalir seperti tembakan, dan kaki raksasa berdarah itu terlihat jelas, dan tulang jari besar yang terbuka ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Itu terkejut. Awalnya mengira bahwa cakar raksasanya akan dengan mudah menghancurkan tangan giok dari kekuatan abadi, dan kemudian menangkap Yuyan hidup-hidup. Tidak pernah menyangka bahwa kekuatan wanita di bawah ini bisa begitu menakutkan. Ketika dikejutkan, tulang kaki kanan yang retak dari kepala iblis itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak, pelatih ini mungkin bukan lawannya. Memikirkan hal ini,
Pelatih kepala iblis naik ke langit dengan kecepatan tinggi, dan bergegas menuju penghalang terlemah di langit, seolah-olah dia mencoba melarikan diri. Tidak hanya tidak bodoh, tetapi sebaliknya, juga sangat pintar. Ia tahu bahwa jika tidak melarikan diri, saya khawatir ia harus tinggal di sini hari ini. Serahkan pada dewa. Nada bicara Yuyan acuh tak acuh, rambutnya berkibar, dan dia naik ke kehampaan dengan cepat, mengejar kepala iblis. Ledakan. Penghalang pesona pecah, kepala dan tubuh pemimpin iblis masuk ke pesona, dan ketika ekornya belum pulih di masa depan, Yuyan sudah muncul di luar pesona yang rusak, membuka tangan kirinya dan meraih raksasa itu, ekor pemimpin iblis. Pada saat yang sama, Yuyan memutar tangan kanannya dan mengorbankan pedang abadi sepanjang 6.000 meter. Pompa. Dalam darah seperti air terjun, Yuyan memotong kaki kanan kepala iblis dengan pedang. Apa? Kepala iblis itu mengeluarkan teriakan yang menyakitkan dan ngeri. Itu berjuang mati-matian, menyebabkan ekor raksasa itu runtuh dan menembus pesona dengan cepat. Yuyan berhenti sejenak, tapi akhirnya tidak mengejar. Dari sudut pandangnya, begitu ada penyergapan di ujung penghalang, dia pasti akan melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Jika dia ditangkap hidup-hidup, suaminya akan dikendalikan oleh orang lain. Binatang itu menghitung nasibmu kali ini, dan lain kali kamu bertemu, dewa ingin kamu terlihat baik. Yuyan berkata dengan dingin, tubuhnya menyusut, roknya terbang, dan terbang ke kota abadi. Melihat Yuyan yang terbang di atas menara, mata Sianer Tantai berkilat menyembah, hehe, saudari Yuyan, kamu benar-benar luar biasa. Tentu saja, Yuyan tersenyum. Setelah beberapa saat, kepala iblis, yang kehilangan ekor dan kaki kanannya, melarikan diri kembali ke alam Dewa Hongmeng dengan ketakutan yang tersisa. Itu hanya diam-diam lega ketika Yuyan tidak mengejarnya. Wanita ini mengerikan. Kepala iblis berkata pada dirinya sendiri dengan kaget, kekuatannya tidak boleh takut pada leluhur tingkat pertama biasa. Tidak, aku ingin memberitahu ayahku berita ini, dan Raja Leluhur Kekacauan dan Raja Leluhur Asal Pertama. Setelah mengambil keputusan, pemimpin iblis menghilang di ujung langit. Selama penerbangan, ekor dan kaki kanannya yang hilang terlahir kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setengah tahun kemudian, kepala iblis, yang telah pulih dari luka-lukanya, kembali ke kota militer tertinggi. Sekarang Changsun Xuanqi, Raja Iblis Agung, Gong Zihan dan banyak pria kuat lainnya yang mencari penghalang lemah dari alam Dewa Hongmeng telah kembali. Kamar majelis. Sementara Raja Iblis Agung dan Kepala Iblis Surga sedang mendiskusikan sesuatu, Changsun Xuanqi, Gong Zihan, dan Xiao Yutian melangkah ke aula. Saya menemukan penghalang lemah yang mengarah ke Chaos God Realm. Kepala Iblis itu berkata sambil melihat ke arah kerumunan. Cepat, di mana itu? Changsun Xuanqi bertanya dengan tidak sabar. Benar-benar hebat. Gong Zihan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Itu di ujung utara alam Dewa Hongmeng. Kepala iblis yang telah berubah menjadi bentuk manusia berkata dengan jujur. Tunggu apa lagi? Ayo berangkat sekarang. Changsun Xuanqi segera melamar. Bagus. Gong Zihan setuju. Tidak. Pelatih kepala iblis menggelengkan kepalanya. Temukan penghalang lemah bagi para dewa. Meskipun ini adalah kabar baik, masih ada dua kabar buruk. Apa kabar buruknya? Changsun Xuanqi mengangkat alisnya. Kepala iblis berkata, saya memasuki penghalang alam dewa yang lemah, dan juga mencapai alam dewa kekacauan, dan menemukan bahwa di kedalaman pegunungan, sebuah kota besar yang disebut kota dewa abadi dibangun. Kota ini berbentuk busur dan mengelilingi pintu masuk ke alam dewa kekacauan. Jika Anda ingin pergi ke tempat lain di alam dewa kekacauan, Anda harus menerobos penjaga kota dewa abadi. Apa? Changsun Xuanqi mempertanyakan matanya, sebuah kota abadi telah dibangun di kedalaman pegunungan. Betul sekali. Pelatih kepala iblis berkata di sini, masih dalam ketakutan, selain itu, saya bertemu seorang wanita dari alam dewa leluhur dan melawannya. Saya berani menyimpulkan bahwa kemampuannya untuk melompati tantangan sama sekali tidak lebih lemah dari leluhur satu tingkat biasa. Pembangkit tenaga listrik Raja Realem. Apa? Wajah Gong Zihan berubah drastis. Hal yang sama berlaku untuk Changsun Xuanqi. Apakah ini serius? Itu benar. Kepala iblis berkata dengan ekspresi serius, dia juga mengaku sebagai istri Tan Yun, jadi izinkan saya menunjukkan gambar memori secara lebih intuitif. Berdengung. Kekosongan bergetar sedikit, dan kepala iblis melepaskan kekuatan sihir emas, memadatkan gambar memori dari aula utama. Dalam gambar,
semua orang melihat bahwa di kedalaman pegunungan Chaos, sebuah kota besar dibangun. Di depan kota berdiri sebuah monumen besar bertuliskan, Kota Dewa Abadi. Segera setelah itu, semua orang melihat seorang wanita cantik dengan gaun merah terbang keluar dari istana di atas menara. Ini sebenarnya dia. Gong Zihan menatap cucu Xuan Qi dan berkata, bukankah dia penguasa abadi di alam semesta terakhir, yang membunuhmu, saudari Xian? Betul sekali. Long Sun Xuan Qi mengangguk berat, matanya mengungkapkan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Ini dia. Awalnya, saya ingin menunggu dia bangun dan membuatnya lebih baik daripada mati. Saya tidak berharap dia tidak hanya bangun, tetapi juga dipromosikan ke alam leluhur. Pada titik ini, Changsun Xuan Qi tidak tahu apa yang dia pikirkan, menatap Yuyan pada gambar memori, matanya penuh kecemburuan, dan hatinya marah, pelacur sialan ini telah menjadi istrinya. Tan Yun, di alam semesta terakhir, cucu tertua saya Xuan Qi dan Dewa Keabadian dipuji sebagai dua keindahan besar. Kecantikan saya tidak kalah dengan dia, dan saya memiliki titik lemah untuk Anda, tetapi Anda telah menolak saya waktu, dan berkali-kali, tapi dia tidak mengubah kegilaannya. Tan Yun, izinkan saya memberitahu Anda, jika Sun Xuan Qi tertua saya tidak dapat menangkap Anda, saya akan menghancurkan Anda. Juga, tunggu, aku akan membiarkanmu menonton, Ji Yuyan, jalang ini dibunuh olehku. Saya harus mengatakan bahwa wajah menakjubkan cucu Xuan Qi adalah wanita berhati feminin. Dengan cara yang sama, kita juga dapat melihat seberapa dalam cinta Sun Xuan Qi kepada Tan Yun di alam semesta terakhir. Dan semua ini, bagi Tan Yun, yang telah melupakan ingatan alam semesta terakhir, tidak tahu bahwa cucu Xuan Qi sangat mencintainya. Jika dia mengetahuinya, dia akan mengerti mengapa Changsun Xuan Qi berbahaya dalam proses membentuk aliansi dengannya untuk menyerang alam semesta luar ketika dia adalah Hongmeng tertinggi di masa lalu. Karena itu semua kebencian, dari kebencian Changsun Xuan Qi terhadap Tan Yun. Pada saat ini, Gong Zihan memandang Changsun Xuan Qi dengan alis berkerut, dan bertanya, Saudari Xian, karena Anda telah bertarung melawan Dewa Abadi, maka beritahu saya seberapa kuat dia. Setelah terdiam lama, Changsun Xuan Qi berkata, di alam semesta terakhir, dia dan aku sama-sama tertinggi. Saya pikir tidak ada seorang pun di bawah Dewa Leluhur yang menjadi lawan saya, tetapi ketika saya bertarung dengannya, saya menemukan bahwa saya salah dan akhirnya dibunuh olehnya. Dia sangat kuat. Di alam yang sama, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia sekarang berada di alam Dewa Leluhur. Kurasa dia memiliki kekuatan untuk melawanku. Tetapi, Changsun Xuan Qi berkata dengan tegas, lain kali aku bertemu, tidak ada dari kalian yang harus membantuku, aku harus membunuhnya secara pribadi. Di jantung Changsun Xuan Qi, si Yuyan Yan tidak hanya menyambar Jenderal Dewa Kuno Abadi, tetapi juga membunuh dirinya sendiri. Kebencian ini harus dilaporkan secara pribadi. Mendengar ini, Xiao Yutian membelai janggutnya, dan dengan obsesif berkata, di pihak kita, ada 3 pembangkit tenaga listrik di negara leluhur, Jenderal Marsekal, Raja Leluhur Kekacauan, dan Raja Leluhur asal pertama. Di pihak Tan Yun, hanya dia dan orang Ji Yuyan. Selain itu, meskipun Raja Iblis Besar adalah binatang leluhur, tetapi kemampuannya untuk melompati tantangan, Marsal mungkin bukan lawannya. Oleh karena itu, Jenderal Marsekal sangat yakin bahwa begitu perang dimulai, Tan Yun dan yang lainnya pasti akan mati. Mendengar ini, Kepala Iblis mengangguk setuju, Jenderal Marsekal masuk akal. Apa yang kita diskusikan sekarang adalah apakah akan menyerang kota abadi sekarang atau menunggu sampai waktu yang disepakati untuk bertarung lagi. Gong Zihan membuka mulut dan berkata, meskipun Raja Leluhur tidak sabar untuk merobek Tan Yun sekarang, tetapi kota abadi telah mengatur formasi parit besar, butuh waktu untuk menembus formasi besar. Raja Leluhur menyarankan bahwa jika Tan Yun tidak datang ke kota militer tertinggi setelah waktu yang disepakati, maka belum terlambat bagi kita untuk menyerang kota Dewa Abadi. Tidak perlu membuang waktu untuk menyerang kota Dewa Abadi. Tidak ada artinya melakukannya. Pikirkan, jika kita menyerang kota abadi, begitu Tan Yun marah, dia takut pada kita dan menyembunyikannya sampai alam semesta benar-benar hancur, kita tidak akan bisa mendapatkan jantung harmoni, dan pada akhirnya, alam semesta akan hancur, dan kita juga akan memiliki kedamaian dia mati bersama. Oleh karena itu, lebih baik bagi kita untuk mundur selama bertahun-tahun dan mencoba untuk menerobos dunia. Jika Raja Iblis Agung, Raja Leluhur, saudara perempuan yang bijaksana, dan Marsekal Xiao,
salah satu dari mereka dapat menembus dunia, maka akan lebih mudah untuk membunuh Tan Yun. Kata-kata Gong Zihan disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Setelah itu, semua orang meninggalkan kamar penyelidikan, masing-masing menawarkan senjata ajaib ruang dan waktu, dan mulai mundur. Di menara, cucu tertua Xuan Qi duduk bersila, cahaya dingin berkobar di matanya yang indah. Tan Yun, Ji Yuyan, kalian tunggu aku. Aku akan membunuhmu di kota militer tertinggi. 10 tahun kemudian, Chaos God Realm, jauh di dalam Chaos Mountains, Immortal God City. Di menara, Yuyan menunggu selama 10 tahun, tetapi tidak menemukan bahwa musuh sekali lagi keluar dari penghalang alam dewa yang lemah. Dia menduga bahwa musuh mungkin berencana untuk bertarung dengannya di masa depan di kota militer tertinggi. Waktu berlalu, lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Pada saat ini, apakah itu pasukan sekutu kota militer tertinggi Hongmeng God Realm, atau para dewa Chaos God Realm dan Origin God Realm, orang-orang panik. Karena kekosongan tiga dewa utama penuh dengan retakan gelap kehancuran. Alam semesta tampaknya hancur setiap saat. Ada 3 rumah besar di kota tentara tertinggi, yaitu, rumah leluhur kekacauan, rumah leluhur asal pertama, dan rumah Raja Iblis Agung. Di istana leluhur Chaos, di kuil waktu dan ruang biji master, cucu Xuan Qi, duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya yang indah, dan matanya mengungkapkan kegembiraan yang dalam. Segera, aura tirani menyembur dari tubuhnya yang lembut, membuat seluruh pelipis terkoyak. Akhirnya dipromosikan menjadi Raja Leluhur kedua. Mata indah Long Sun Xuan Qi mengungkapkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Segera, kegembiraan itu digantikan oleh niat membunuh yang kuat, dengan kekuatan tantangan lompatan katak saya tidak perlu takut pada Raja Leluhur ketujuh, Tan Yun, Ji Yuyan, kalian dan anjing, tunggu kematian. Putri, selamat atas promosimu menjadi Raja Leluhur kedua. Pada saat ini, dengan suara yang baik, cucu Pengkun muncul entah dari mana dari cucu Xuan Qi. Ketika cucu Xuan Qi melihat ranah cucu Pengkun, dia berkata dengan penuh semangat, "Ayah, apakah Anda juga telah dipromosikan menjadi Raja Leluhur kedua?" "Iya," cucu tertua Pengkun tersenyum ramah, "saya dipromosikan sejak 3 bulan lalu oleh ayah saya. Saya pikir ayah saya memiliki kemampuan untuk melompat dan menantangnya, dan dia tidak takut pada Raja Leluhur ketujuh." Besar, ada niat membunuh dingin di mata tertua Sun Xuan Qi. "Ayah, Anda terus tinggal di menara suci putri Anda, dan Anda akan keluar lagi setelah putri Anda dan iblis besar menghancurkan Tan Yun, bunuh Raja Iblis Besar, Kepala Iblis Surga, dan Xiao Yutian." "Tidak masalah." Cucu Pengkun berkata dengan ekspresi serius, "Putri, sepertinya alam semesta akan hancur paling lama 30 tahun. Berapa lama waktu sebelum janji?" Long Sun Xuan Qi berkata, "Ayah, masih ada 1 tahun 2 bulan lagi. Ini adalah hari pertempuran yang menentukan. Sekarang Tan Yun memimpin pasukan Hongmeng, dia harus berangkat." Pada saat yang sama, Chaos God Realm, Chaos God City, dan Ancestral God Mansion. Tan Yun duduk bersila di lantai 36 menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi. Cairan ilahi Hongmeng di hati Hongmeng di kolam spiritualnya telah ditelan, dan mulai sekarang, dia tidak akan pernah mengonsumsi cairan ilahi Hongmeng lagi. Karena dia telah mengkultivasi Tuan Hongmeng secara ekstrim. Adapun Hongmeng God Step, Hongmeng Killing God Sword Art, dan Hongmeng Two God Sword Formation, tidak ada yang ekstrim, karena semakin tinggi ranahnya, semakin cepat kecepatan Hongmeng Spirit Step, dan semakin kuat kekuatan seni pedangnya, dan formasi pedang. Sekarang Tan Yun telah menyelesaikan kultivasi tahap ke-28 dari tubuh Hongmeng Tyrant, ia memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak tertinggi dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun mengolah tubuh tiran Hongmeng secara ekstrim, Hongmeng Zunjia yang telah dia padatkan sebelumnya menjadi armor leluhur Hongmeng yang lebih kuat. Seperti yang kita semua tahu, di atas artefak Human Zun adalah artefak Tianzun, artefak tertinggi, artefak leluhur, artefak leluhur, artefak leluhur, artefak leluhur. Setelah Tan Yun melemparkan armor leluhur Hongmeng, kekuatannya akan meningkat tajam, dan dia dapat menghancurkan artefak leluhur pamungkas dengan tangan kosong. Bahkan ayah Tan Yun, dewa leluhur Wangu, tidak mengolah tubuh Tyrant Hongmeng secara ekstrim di masa lalu. Dengan kata lain, kekuatan Tan Yun sekarang melebihi ayahnya di alam semesta terakhir. Pada saat ini, Tan Yun tidak memiliki kegembiraan mengolah Tuan Hongmeng secara ekstrim di matanya.
Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa saya selalu merasa bahwa saya tidak mengolah Tuan Hongmeng secara ekstrim. Aku akan bertanya pada Yuyan, mungkin dia tahu sesuatu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun bangkit dan meninggalkan pagoda. Ketika dia muncul di kompleks mansion, sebuah suara yang menyenangkan datang dari belakangnya, Tan Yun. Rower. Tan Yun melihat ke belakang, kecantikan di matanya bukanlah Suan Yuanrou, tapi siapa itu? Suan Yuanrou masih merupakan alam dewa leluhur hari ini. Suan Yuanrou datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah, dan setelah membantu Tan Yun merapikan jubahnya, dia berkata dengan cemas, Tan Yun, dalam 1 tahun 2 bulan lagi, itu akan menjadi hari pertunangan. Ying-Ying telah mengumpulkan pasukan yang baik di luar kota, kita harus berangkat. Saudari Yuyan juga kembali dari kota abadi, dan sekarang dia bersama Ying-Ying dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan bingung, kota dewa abadi. Suan Yuanrou menjelaskan, kota dewa abadi adalah nama kota raksasa di kedalaman pegunungan Keos. Itu diberikan oleh saudari Yuyan. Yah, aku mengerti. Tan Yun tersenyum, memegang tangan batu giok Suan Yuanrou, dan terbang menuju bagian luar kota dewa kekacauan. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan Suan Yuanrou muncul di langit di atas menara voli. Melihat ke bawah, di tanah luas di luar kota, ada 50 miliar tentara berdiri. Ketuk dewa leluhur Tuan Hongmeng. Para prajurit tentara berlutut dengan satu lutut, berteriak serempak, dan gelombang suara yang menggelinding memecahkan awan. Tidak ada hadiah. Tan Yun berkata dengan ringan. Itu adalah Tuan leluhur. 50 miliar tentara bangkit satu demi satu. Kamu tunggu di tempat. Tan Yun selesai berbicara, menatap wanita tua Ying-Ying dan berkata, ikutlah denganku, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Setelah gadis-gadis itu menjawab, mereka mengikuti Tan Yun Fei dan mendarat di aula di atas menara. Di aula utama, Tan Yun memandang para putri, dengan ekspresi serius, keempat cucu Suan Qi, cucu Pengkun, Gong Zihan, dan Xiao Yutian adalah ranah terendah dari Raja Leluhur pertama, bahkan Raja Leluhur kedua. Ditambah Raja Iblis besar, mereka memiliki 5 kekuatan besar di pihak mereka, jadi aku memikirkannya dengan hati-hati. Kali ini, aku hanya akan membawa Rower dan Yuyan. Kalian semua tinggal di kota dewa kekacauan dan jangan pergi. Tan Yun berarti bahwa para wanita tahu bahwa menghadapi pertempuran pamungkas, bukan untuk pihak sendiri untuk menang dengan jumlah besar. Misalnya, pasukan 50 miliar akan mengikuti. Pada saat itu, jika Anda, Rower, dan Yuyan diseret oleh pembangkit tenaga listrik teratas lawan, 50 miliar tentara pasti akan dibantai oleh pasukan musuh aliansi terkuat yang dipimpin oleh pemimpin iblis. Pada saat yang sama, gadis-gadis itu tahu bahwa Tan Yun tidak akan membiarkan dirinya menunggu orang lain, karena dia khawatir jika dia bukan lawan musuh dan dia ditangkap oleh musuh. Bahkan jika dia dan yang lainnya bersembunyi di menara di telinga Tan Yun, mereka akan ditangkap, hidup. Nangong Yukin menggelengkan kepalanya, bibir Zunya terbuka ringan, dan nada suaranya tegas. Suamiku, aku mengerti maksudmu, aku tidak ingin mengatakan apa-apa, aku hanya akan memberitahu suaminya jika kamu terbunuh dalam pertempuran ini, dan aku tidak akan pernah hidup sendiri. Jadi aku ingin mengikuti, jangan hentikan aku. Mendengar itu, ketika Tan Yun hendak berbicara, Si Hong Xiao melangkah maju dan berkata, Saudari Yukin maksud saya, dan saya juga ingin pergi. Ayo pergi juga. Tang Mengying, Tang Xinying, Gong Sun Ruoxi, dan Tante Xianer berkata serempak. Meskipun kita belum menikah, aku Feng Qingcheng dilahirkan untuk menjadi milikmu, dan kematian adalah jiwamu. Aku juga ingin pergi. Mata Feng Qingcheng tegas. Saya juga. Suara menyenangkan Ouyang Qianqian dan Dongfang Yusu mengandung arti yang tidak bisa dibantah oleh Tan Yun. Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, ini adalah satu-satunya hal yang saya tidak bisa. Jika saya benar-benar mati, saya. Terlepas dari kata-kata Tan Yun, Tang Menggu dengan serius menyela Tan Yun untuk pertama kalinya, suamiku, saudara perempuan kami telah bersamamu selama bertahun-tahun dan tidak pernah menanyakan apapun padamu. Sekarang kami hanya memintamu kali ini, semoga kamu menghormati keputusan kakak kami. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menggelengkan kepalanya, saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak yakin bahwa saya dapat membunuh musuh, Anda mengikuti saya khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ouyang Qianqian menyela, Tan Yun,
kamu adalah tunanganku. Kamu harus menghormati keputusan kami. Kamu tidak bisa menghilangkan hak saudara perempuan kami untuk memilih. Bahkan jika kami mati, kami akan mati bersamamu. Wanita lain mengangguk setuju. Melihat mata tegas istri dan tunangannya, ada arus hangat di hati Tan Yun. Dia diam. Setelah waktu yang lama, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya berjanji Anda bisa pergi, tetapi tanpa izin saya, Anda tidak diizinkan meninggalkan menara ruang dan waktu dewa tertinggi. Yah, kami berjanji padamu. Gadis-gadis itu menjawab dengan senyum. Ying-Ying, jangan pergi. Tan Yun memandang Tuoba Ying-Ying dan berkata, saudaraku, aku. Tuoba Ying-Ying baru saja membuka mulutnya, dan setelah melihat mata Tan Yun yang tak terbantahkan, dia mengangguk dan berkata, yah, aku tidak akan pergi, aku sangat percaya bahwa kakak dan iparku bisa kalahkan musuh dan kembali dengan selamat. Betul sekali, Tan Yun berkata, lalu memandang Murong Sishi, Zenji, Fang Ziqing, Nangong Ruxue, Su Zhen dan semua wanita dan berkata, kalian semua juga tinggal. Kakak ipar, aku ingin pergi. Kata Sue Zian. Tidak, ini perintah. Tan Yun berkata dengan tegas. Sue Zian menekan bibir merahnya dan menganggukkan kepalanya, kalau begitu kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus kembali hidup-hidup, jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu sampai aku mati. Oke, aku berjanji, kata Tan Yun. Ya, Sue Zian sedikit lega sekarang. Pada saat ini, Tan Yun memandang Yu Yan dan bertanya, Yu Yan, menurut ingatan saya telah menyelesaikan latihan tubuh Tuan Hongmeng, tetapi saya selalu merasa bahwa ada teknik kultivasi tentang tubuh Tuan Hongmeng. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Yu Yan tersenyum dan berkata, jika Anda tidak memberitahu saya sudah melupakannya. Saya ingat ayah saya pernah berkata bahwa tubuh Tuan Hongmeng adalah sekolah unik yang diturunkan oleh keluarga Tan Anda. Hanya saja di generasi ayah saya, latihannya tidak lengkap. Tan Yun tahu bahwa ayah di mulut Yu Yan adalah ayahnya di kehidupan pertamanya, dewa leluhur abadi. Yang mengatakan, memang ada teknik di balik tubuh Tyrant Hongmeng. Tan Yun menjadi bersemangat. Ya, Yu Yan berkata, itu baru saja hilang. Juga, saya ingat ayah saya mengatakan bahwa penyelesaian tahap ke-28 tubuh Tyrant Hongmeng hanyalah paruh pertama dari latihan. Paruh kedua dari latihan ini sangat kuat, tapi sayangnya itu hilang. Setelah mengatakan ini, Yu Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, suamiku, mungkin setelah kita memasuki ranah leluhur tertinggi di masa depan, kita dapat menemukan hegemoni Hongmeng yang hilang. Ya, Tan Yun mengangguk berat, dan berkata dengan tegas di dalam hatinya, aku harus membunuh musuh, dan kemudian terbang ke alam leluhur tinggi. Memikirkan hal ini, Tan Yun meraih tangan Giok Nangong Yukin dan berkata dengan lembut, Yukin, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Suami, katamu, kata Nangong Yukin, berjanjilah padaku, kamu tidak mengikutiku ke kota militer tertinggi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau-kalau, Rower dan saya harus bertemu secara tidak sengaja, saya harap Anda dapat merawat orang tua Anda dengan baik. Mendengarkan kata-kata perpisahan Tan Yun, mata indah Nangong Yukin dipenuhi air mata, dan akhirnya dia sedikit mengangguk, oke, aku berjanji padamu. Berbicara tentang air mata Nangong Yukin, dia jatuh ke pelukan Tan Yun, suamiku, aku benar-benar takut kehilanganmu. Kamu berjanji padaku bahwa aku harus kembali hidup-hidup. Oke, aku berjanji padamu. Tan Yun memeluk Nangong Yukin dengan erat, dan berkata dengan lembut, jangan beritahu orang tua dan kakekku tentang kepergianku ke kota militer tertinggi, aku khawatir mereka akan khawatir. Yah, aku mengerti. Nangong Yukin mengangguk sambil menangis. Oke, berhenti menangis. Tan Yun melepaskan Nangong Yukin, dan ketika dia hendak menghiburnya, sebuah suara tua yang baik terdengar dari luar aula, Yuner, anak ibu yang baik, kamu bisa pergi ke kota militer tertinggi dengan percaya diri benar. Ibu dan ayahmu tahu bahwa kamu adalah orang yang jujur. Kamu di sini untuk membalas dendam dan memenangkan Heart of Origin dan Heart of Chaos untuk menyelamatkan orang-orang. Apakah kamu bisa kembali hidup atau tidak, kamu akan selalu hidup di hati ibu. Dengan itu, Feng Jingru tua dan Tan Feng berambut abu-abu memasuki aula bergandengan tangan. Tan Yun memandang orang tuanya, menekuk lututnya dan berlutut. Pada saat ini, Tan Yun tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, tetapi hanya berkata, ayah, ibu, hati-hati. Anak baik, cepat bangun.
Feng Jingru membantu Tan Yun berdiri dan tersenyum manis. Sudah larut, ayo pergi. Yukin, kamu juga pergi. Iya, Tan Yun mengangguk, lalu kembali menatap para wanita dan berkata, ayo pergi. Ketika Tan Yun membawa istri dan tunangannya keluar dari aula utama dan muncul di menara, Feng Jingru di aula utama membunyikan suara tersedak yang gemetar, Yuner, berjanjilah ibu, aku akan membawa Yukin dan mereka semua kembali hidup-hidup. Tan Yun berhenti, meskipun dia tidak yakin, tetapi untuk meyakinkan orang tuanya, dia masih dengan tegas berkata, jangan khawatir, ibu, aku akan membawa menantu perempuanmu kembali hidup-hidup. Setelah berbicara, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Rower, Yuyan, ayo. Pergi. Segera, Tan Yun dan gadis-gadis itu naik ke udara, berubah menjadi sinar yang menyilaukan, meninggalkan pandangan para prajurit, dan menghilang di ujung langit. 50 miliar tentara itu tampak bingung dan berbisik. Mengapa dewa leluhur pergi hanya dengan istri dan tunangannya? Ya, bukankah ini tentang pergi ke kota militer tertinggi alam Dewa Hongmeng? Petik 2 petik 2. Dengan suara para jenderal yang tertinggal di telinganya, Tuoba Yingying terbang keluar dari aula utama di atas menara, dan melayang di langit di atas menara, diam. Tiba-tiba, 50 miliar tentara menjadi tenang, dan pemandangan itu bisa didengar. Serangan Tuoba Yingying berikutnya membuat semua prajurit sangat tersentuh. Di hati Tuan Leluhur, pergi ke kota militer tertinggi kali ini terlalu buruk untukmu. Dia tidak ingin kamu menumpahkan darah dan pengorbanan. Jadi, saudaraku membawa saudara iparnya untuk melawan kekacauan. Raja Leluhur sumber pertama, dan Raja Iblis hebat. Terlepas dari hasilnya, Komandan berharap kamu bisa mengerti bahwa saudaraku adalah seorang master. 4 musim bergantian, perbatasan alam Dewa Hongmeng, tidak ada bintang di malam hari, dan ada salju tebal di langit. Kota militer tertinggi, Kamar Deputi. Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Raja Iblis Agung, Xiao Yutian, dan Kepala Iblis Surga duduk dengan ekspresi serius. Hari ini, hanya cucu Xuanqi yang dipromosikan menjadi Raja Leluhur kedua, Gong Zihan dan Xiao Yutian masih menjadi Raja Leluhur pertama, Master Iblis yang hebat, pemimpin iblis dan ayah dan anak masih merupakan binatang leluhur. Changsun Xuanqi berkata, besok akan menjadi jam dalam sehari, ini akan menjadi waktu untuk bertarung dengan Tan Yun. Malam ini kita semua akan mengisi kembali energi kita, dan besok akan membunuh semua tentara Hongmeng yang akan datang. Sesaat kemudian, Xiao Yutian meninggalkan kamar penyelidikan, kembali ke rumah Marsekal Xiao di utara kota militer, dan kembali ke aula Marsekal. Xiao Yutian mengepalkan tinjunya, dan suara tua itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tan Yun, kamu bunuh putriku, besok aku akan membayarmu darah. Pada saat ini, suara hormat terdengar di luar aula, kembalilah ke Marsekal, Sueying Supreme mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk bertemu dengan Anda. Sueying Supreme sedang mencari Marsal. Xiao Yutian mengerutkan kening, biarkan dia masuk. Bawahan patuh. Para penjaga di luar aula menerima perintah dan pergi. Tidak lama kemudian, penjaga itu membawa Sueying Supreme keluar aula Grand Marshal, tertinggi senior, jenderal kita ada di dalam. Ya, Sueying Supreme menjawab dan melangkah ke aula. Langkah selanjutnya membuat Xiao Yutian mengerutkan kening. Ledakan. Tapi Sueying Supreme melambaikan tangan kanannya, dan gerbang istana ditutup dengan gemuruh. Segera, dia mengatur penghalang kedap suara lainnya. Gadis kecil, apa maksudmu dengan mencari lelaki tua di tengah malam? Xiao Yutian menatap Sueying Supreme dengan acuh tak acuh. Aku punya berita tentang putrimu untuk memberitahumu. Kata Sueying Zizun. Bagaimana dengan putriku? Xiao Yutian berkata dengan ekspresi bingung, putriku telah dibunuh oleh Tan Yun sejak lama. Orang tua itu sangat ingin tahu, apa yang ingin kamu katakan? Kata-kata Sueying Zizun selanjutnya membuat Xiao Yutian tercengang. Putrimu meninggal pada awalnya, tetapi dia dilahirkan kembali. Sueying Agung berkata, apa yang kamu bicarakan? Putriku dilahirkan kembali. Mata berlumpur Xiao Yutian menunjukkan kegembiraan, apakah ini serius? Jangan menggodaku. Tentu saja itu benar. Nada suara Sueying Supreme dikonfirmasi. Katakan, di mana putriku? Xiao Yutian menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mendesak dengan penuh semangat. Putrimu sekarang adalah tunangan Tan Yun, Xuan Yuanrou. Kata Sueying Zizun. Apa yang kau bicarakan? Xiao Yutian tidak tahu apa yang dia pikirkan,
dan sangat marah, sosoknya melintas, dan saat berikutnya dia muncul di depan Sueying Supreme, tangan kanannya meremas lehernya dengan erat. Segera, ada memar di leher Sueying Supreme. Xiao Yutian menyipitkan matanya sedikit, matanya berkobar karena kedinginan, dan dia berteriak, Tan Yun biasa membunuh putriku ketika dia adalah Maha Guru Hongmeng. Jika Xuan Yuanrou benar-benar putriku, bagaimana dia bisa bersama Tan Yun? Jika Xuan Yuanrou adalah putriku, mengapa dia tidak mengenaliku? Katakan, apa yang ingin kamu katakan pada lelaki tua itu tentang ini? Jika kamu tidak mengatakannya, bahkan jika kamu adalah murid Gong Zihan, yang lama akan menghancurkanmu. Mendengar itu, wajah Sueying Supreme yang memerah menunjukkan kemarahan yang tak tertahankan. Dia berkata dengan dingin, sejujurnya, jika orang tuaku tidak datang ke kota militer tertinggi untuk bertarung denganmu besok, aku tidak ingin memberitahumu ini. Saya selalu berpikir bahwa ayah saya yang benar-benar kehilangan ibunya, dan kemudian dia melarikan diri setelah dia menembak Anda pada malam pernikahan. Tapi, aku salah. Ayahku dipaksa olehmu. Tahukah kamu bahwa kebohonganmu menyebabkan orang tuaku saling mencintai tetapi saling membunuh? Dan kamu berada di alam semesta ekstrateritorial, tetapi kamu berada dalam mode yang sama dengan iblis besar. Tanpa menunggu apa yang dikatakan Sueying Supreme, Xiao Yutian melebarkan matanya, dan buru-buru melepaskan Sueying Supreme, dan berkata dengan penuh semangat, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang kamu adalah putri Ruer dan Tan Yun. Bukankah itu berarti kamu adalah cucuku? Sueying Zizun berkata dengan dingin, sejujurnya, memikirkan apa yang kamu lakukan pada orang tuaku, aku benar-benar tidak ingin mengenalimu sebagai kakek. Mendengar itu, Xiao Yutian melihat memar di leher Sueying Supreme, dan matanya yang berlumpur menunjukkan permintaan maaf yang dalam. Maaf, kakek menyakitimu, maafkan aku, maafkan aku. Sueying Zizun memelototi Xiao Yutian dan berkata, katakan. Mengapa kamu jelas-jelas tidak mati sejak awal, tetapi kamu ingin berbohong kepada ibuku bahwa kamu sudah mati? Ayahku berkata bahwa kamu berpura-pura setuju dengannya untuk menikahi ibuku hanya untuk mendapatkan latihannya. Tapi pada malam pernikahan ayah dan ibuku, kamu memanggil ayahku ke depan dan menembaknya. Jika kamu tidak menipu ibuku, ibuku tidak akan memimpin pasukan suku roh ke pertempuran yang menentukan dengan ayahku, dan ayahku tidak akan melewatkan dan membunuh ibuku. Jika kamu tidak memberikan alasan, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku, dan aku tidak akan pernah memanggilmu kakek sampai aku mati. Dihadapkan dengan omelan Sueying Supreme, Xiao Yutian menghela nafas, Sueying, apakah menurutmu kakek ingin melakukan ini? Kakek bukan demi ibumu. Kakek tahu bahwa Hongmeng Supreme adalah orang yang tidak menyenangkan di masa lalu, dan ingin ibumu meninggalkannya, jadi dia memfitnah ayahmu pada malam sebelum pernikahan mereka. Adapun apa yang saya katakan kepada ayahmu, tujuan saya menerima dia sebagai murid adalah untuk mendapatkan latihannya, ini yang saya katakan dengan sengaja. Sueying Zizun mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kamu benar? Tentu saja itu benar. Xiao Yutian berkata dengan jujur, aku hanya ingin memisahkan mereka pada awalnya. Aku tidak pernah ingin membunuh ayahmu. Kalau tidak, apakah menurutmu ayahmu bisa pergi hidup-hidup pada malam pernikahan mereka? Saat itu, aku sengaja membiarkan dia menyakitiku dengan serius, dan kemudian berpura-pura mati, agar ibumu membencinya dan melupakannya. Tapi kakek tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya ayahmu membunuh ibumu. Sueying Zizun tampak bingung dan berkata, tapi, jika kamu ingin memisahkan orang tuaku, akan ada cara lain. Mengapa kamu menggunakan metode ini? Oh, Xiao Yutian menghela nafas, kamu bahkan tidak tahu seberapa dalam ibumu mencintai ayahmu. Kakek, jika aku tidak bisa bergerak, bagaimana ibumu bisa menentang ayahmu? Kakek mengakui bahwa kakek yang dulu kasihan pada ayahmu, tetapi dari sudut pandang kakek, bagaimana saya bisa membiarkan putri saya menikah dengan orang yang tidak menyenangkan? Setelah mendengarkan seluk-beluk masalah ini, Sueying Zizun berpikir dengan cara lain, agak memahami praktik asli kakek. Sueying, bisakah kamu memanggilku kakek? Xiao Yutian memandang Sueying Supreme, dengan tatapan penuh harapan di matanya yang keruh. Sueying Zizun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menjawab satu pertanyaan lagi, dan aku akan mempertimbangkan apakah akan memanggilmu kakek. Apa masalahnya? Xiao Yutian berkata dengan tergesa-gesa. Sueying Zizun mengerutkan bibirnya dan berkata, mengapa kamu ingin bergaul dengan iblis surgawi di luar wilayah? Tidak,
Kakek tidak bergabung dengan Raja Iblis Agung dan memasuki alam semesta ekstrateritorial. Itu hanya tindakan bijaksana. Xiao Yutian berkata, tujuan kakek adalah untuk menyatukan 3 alam dewa, dan kemudian membunuh Raja Iblis Agung. Kakek dan Iblis Besar tampaknya layak menjadi saudara, tetapi sebenarnya, kakek tahu bahwa Iblis Besar selalu ingin membunuh kakek, dan sekarang aku hanya menggunakan kakek tanpa melakukan apa-apa. Ketika penggunaannya selesai, Raja Iblis Besar akan mulai dengan kakek. Juga, meskipun kakek adalah Grand Marshal dari Iblis Surgawi di luar wilayah, dia tidak pernah melakukan apapun terhadap siapapun di alam Dewa Hongmeng. Setelah mendengar ini, mata Sueying Supreme dipenuhi dengan air mata, dan dia bergegas ke pelukan Xiao Yutian. Maaf kakek, saya salah paham. Gadis bodoh, jangan menangis. Sekarang kesalahpahaman terpecahkan, bukankah itu baik-baik saja? Xiao Yutian tersenyum setelah menghiburnya. Oh, kakek sangat senang. Kakek mengira tidak akan ada kerabat di dunia ini. Saya tidak menyangka bahwa tidak hanya putri saya yang akan bereinkarnasi, tetapi saya juga memiliki seorang cucu perempuan. Hahaha, Tuhan memperlakukanku dengan baik. Setelah itu, Sueying Zizun dan Xiao Yutian mulai mengobrol. Xiao Yutian belajar dari cucunya bahwa tujuan akhir cucunya menjadi murid leluhur asli adalah untuk membalas dendam ayahnya. Pada malam hari, salju semakin besar dan besar. Di Aula Marsekal Agung, Sueying Supreme tersenyum, dan berkata dengan ekspresi serius, kakek, ayah dan ibu akan datang besok, kita akan bertindak secara kebetulan. Iya, mata Xiao Yutian memancarkan niat membunuh, besok kakek akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Ruer dan Yuner. Hari berikutnya, jamnya akan tiba. Kota militer tertinggi. Di luar kota, 23 miliar tentara konfederasi berdiri tegak di salju, tidak bergerak dan stabil seperti gunung. Di depan pasukan aliansi, sebuah bangunan batu giok setinggi 100.000 kaki berdiri megah. Di puncak menara giok, Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Raja Iblis Agung, dan Xiao Yutian berdiri berdampingan. Di belakang mereka berempat berdiri Kepala Iblis, Sueying Zizun, dan Baik Si Zizun. Datang. Pada saat ini, mata tua Sun Xuanqi memadat, tetapi 3 sinar cahaya meledak dari kehampaan. Detik berikutnya, di langit bersalju di depan Yulou, mereka berubah menjadi Tan Yun, Xuan Yuanrou, Yuyan 3. Istri dan tunangan Tan Yun lainnya, sekarang di telinganya, berada di Menara Dewa Ruang dan Waktu. Pada saat ini, Changsun Xuanqi dan yang lainnya tidak berpikir bahwa pihak lain hanya memiliki 3 orang di sini. Menurut mereka, pasukan Hongmeng lainnya ada di hati Tan Yun. Ji Yuyan, kamu baru saja datang ke sini. Changsun Xuanqi Xiang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, begitu kamu membunuhku, hari ini aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Yuyan berkata dengan dingin, selama kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh dewa itu. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan transmisi suara berkata, Yuyan, Changsun Xuanqi telah dipromosikan menjadi Raja Leluhur kedua. Dengan kekuatan lompatannya, saya khawatir Raja Leluhur ketujuh biasa bukanlah lawannya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Setelah mendengar ini, Yuyan berkata dalam transmisi suara, suamiku, aku akan berurusan dengan Changsun Xuanqi. Bagaimanapun, aku akan membunuhnya. Oke, hati-hati. Lagi pula, Long Sun Pengkun tidak muncul, kurasa dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Ketika Tan Yun mentransmisikan, suara Xiao Yutian bergema di benaknya dan Xuan Yuanrou. Rower adalah putri ayah yang baik, dan Yuner. Aku minta maaf padamu di awal. Setelah membunuh musuh, aku akan meminta maaf padamu lagi. Setelah mendengar ini, Tan Yun dan Xuan Yuanrou menebak bahwa putri merekalah yang mengenali Xiao Yutian. Ketika Tan Yun mengerutkan kening, suara indah Sueying Zizun terngiang di benaknya lagi. Ayah, kakek tidak ingin latihanmu sebelumnya. Singkatnya, ayah, kamu juga salah paham tentang kakek. Untuk sementara, putriku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Setelah kita mengalahkan musuh, biarkan kakek memberitahumu secara langsung. Mendengar ini, kebencian Tan Yun untuk Xiao Yutian menghilang banyak. Yah, aku tahu dari ayahku. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia menatap Changsun Xuanqi dan Gong Zihan melalui suekong yang luas, fitur wajahnya yang tampan secara bertahap menjadi terdistorsi, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Sayang sekali aku tidak mati dalam reinkarnasi. Hari ini,
Ada jeda di antara kita. Pada saat ini, Tan Yun tidak memiliki banyak kata saat menghadapi mereka berdua, dan beberapa hanya niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah bertahun-tahun, Tan Yun akhirnya menunggu sampai dia berdiri pada ketinggian yang sama dengan keduanya untuk menyelesaikan keluhan dengan keduanya. Dia tidak ingin mengatakan terlalu banyak, hanya penuh amarah di hatinya. Gong Zihan menyipitkan matanya dan meraung, "Tan Yun, kamu bajingan, bunuh Tang Sunku, bunuh klan aku dari alam abadi asal. Kebencian ini, hari ini Raja Leluhur ingin kamu membayarnya. Hari ini, Raja Leluhur membunuhmu, dan kemudian semua istri dan kerabatmu akan hancur berkeping-keping." Ketika Gong Zihan meraung, Tan Yun berbicara kepada Xiao Yutian, "Ayah mertua, apakah Anda yakin bahwa Anda akan membunuh Raja Iblis Besar?" Mendengar Tan Yun memanggil ayah mertuanya, Xiao Yutian sudah mengakui menantu itu di dalam hatinya. Dia berbicara dengan tenang dan berkata, "Sekarang Raja Iblis Besar hanyalah binatang leluhur, dan saya sudah menjadi Raja Leluhur. Nanti, begitu perang dimulai, kamu akan memberiku Raja Iblis Besar. Jangan lupa, aku adalah Patriark Lama Klan Roh. Jika aku bertarung sendirian, aku tidak takut pada siapapun di sini." "Oke," Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Raja Iblis Besar akan diserahkan kepadamu." Segera, Tan Yun berkata, "Yuyan, kamu datang untuk berurusan dengan Chang Sun Xuanqi. Rower, kamu akan berurusan dengan bos iblis, Gong Zihan, aku akan menghadapinya." Suara wanita kedua berkata, "Oke." Di langit bersalju yang luas, Chang Sun Xuanqi menatap 23 miliar tentara aliansi di bawah, dan tidak diragukan lagi berkata, "Seluruh tentara akan mundur ke kota militer tertinggi." Alasan mengapa tentara aliansi diizinkan untuk mundur adalah karena dia tahu bahwa jika tentara aliansi tetap berada di luar, mereka tidak akan mampu bertahan setelah pertempuran yang menentukan antara musuh dan yang kuat. Segera, 23 miliar pasukan sekutu dengan cepat mundur ke kota militer tertinggi. "Ji Yuyan, lawanmu adalah aku." Chang Sun Xuanqiu membalik tangannya dan mengorbankan pedang Dewa Kekacauan, memegang pedang di awan biru, dan muncul di lautan awan yang luas. "Jika kamu menginginkan pertempuran yang menentukan denganku, aku bisa memenuhimu." Yuyan berkata dengan dingin, "Namun, kamu harus membiarkan Lao Su-mu keluar dulu." "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," kata Chang Sun Xuanqi. "Aku tidak tahu." Yuyan mencibir, "Jangan berpura-pura menjadi bawang putih. Cucu tertua ayahmu, Peng Kun, bersembunyi di suatu tempat. Kenapa? Tidakkah kamu takut bahwa aku tidak akan berhasil dalam leluhur tingkat keduamu yang bermartabat? Kamu ingin ayahmu menyerangku ketika kamu dan aku berada dalam pertempuran yang menentukan. Aku memberitahumu, jika ayahmu tidak keluar, aku tidak akan setuju untuk menghadapimu." Mendengar ini, Chang Sun Xuanqi mengangguk dan berkata, "Oke. Aku akan memenuhimu." Setelah itu, Chang Sun Xuanqi berkata, "Ayah, keluarlah." Berdengung. Long Sun Xuanqi gemetar dalam kehampaan, dan Long Sun Peng Kun dari kerajaan leluhur tingkat kedua muncul dari udara tipis dari lautan awan di sebelahnya. Melihat kemunculan tiba-tiba dari cucu Peng Kun, ekspresi kepala iblis dan komandan iblis berubah. Pelatih kepala iblis berkata, "Ayah, Sun Xuanqi, putra tertua, benar-benar membantu. Saya pikir dia harus menunggu Tan Yun terbunuh sebelum membiarkan ayahnya keluar untuk berurusan dengan kita." The Great Demon Lord tetap diam, dan berkata melalui transmisi suara, "Tidak apa-apa. Untuk ayah, saya juga membawa 3 leluhur-leluhur di alam semesta luar. Salah satu dari mereka lebih kuat darimu, anakku. Setelah Tan Yun dihancurkan, kita akan melawan Chang Sun Xuanqi, Gong Zihan, dan Chang Sun Peng Kun." Ketika ayah dan anak itu berbicara diam-diam, Tan Yun melayang ke langit dan melayang di lautan awan. Dia memandang cucu Peng Kun, bintangnya menunjukkan niat membunuh. "Hal tua, di alam semesta terakhir, Anda menangkap saya dan mengancam saya ayah, biarkan ayah saya melawan Anda dengan tegas. Kau memaksaku untuk membunuh diriku sendiri, dan kemudian membunuh ayahku. Hari ini, aku harus membunuhmu." Mendengar ini, cucu tertua Peng Kun tertawa dan berkata, "Ya. Ayahmu dibunuh olehku. Aku tidak bisa membunuh ayahmu dengan paksa, tapi apa? Hanya karena kamu ingin membunuh Raja Leluhur. Bermimpilah. Hari ini, Raja Leluhurku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan ayahmu yang telah mati selama ribuan tahun." Cucu tertua Peng Kun membuang senyumnya, fitur wajah lamanya terdistorsi sangat cepat, dan di antara mulutnya,
pedang leluhur yang luar biasa memancarkan kekuatan kekacauan terbang keluar dan membawanya ke tangannya. Wow, cucu tertua Pengkun berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul jutaan kaki di depan Tan Yun. Anak Tan Yun, ayo. Tan Yun menutup telinga, dan tiba-tiba menunjuk satu jari, dengan marah menunjuk Gong Zihan di alam raja leluhur. Hal-hal lama, kamu juga bisa pergi ke sana. Mencari kematian. Leluhurku Wang Chengkuan kamu. Ketika Gong Zihan berbicara dengan dingin, suara Sueying Supreme bergema di benak Tan Yun. Ayah, biarkan aku menyerangnya. Tidak, Tan Yun berkata, hari ini, demi ayahku, kita harus mengalahkannya dengan jujur. Mendengar ini, Sueying Zizun mengerutkan bibir merahnya dan berkata melalui suara, baiklah, ayah, hati-hati. Jangan khawatir, ini akan menjadi pertemuan ayahku. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia mengorbankan pedang Excalibur Hongmeng, menunjuk ke cucu Pengkun dan Gong Zihan, ayo dan bertarung. Gong Zihan dan putra tertua Pengkun saling memandang dari kejauhan, dan berkata serempak, bunuh. Segera, mereka berdua dipersenjatai dengan pedang ilahi dan membunuh Tan Yun. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Pada pikiran pertama Tan Yun, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, dan Xian Chen 11 pedang surgawi Hongmeng melesat keluar dari tengah alis Tan Yun, dan langsung muncul dalam bentuk cincin di lautan awan. Segera, dalam 11 pedang ilahi Hongmeng, tirai cahaya yang menyilaukan meledak, membentuk formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, menutupi Tan Yun dan cucu tertua Pengkun dan Gong Zihan yang membunuhnya. Dalam perjalanan Tan Yun menggunakan formasi pedang Hongmeng Tu, cucu Pengkun dan Gong Zihan tidak berusaha mencegah Tan Yun menyusun formasi pedang. Bukannya mereka tidak mau, karena keduanya tahu bahwa dengan kekuatan alam Dewa Tan Yunzu, formasi pedang dapat diselesaikan dalam sekejap, dan mereka tidak dapat menghentikannya. Pada saat yang sama, keduanya diarai pedang ilahi Hongmeng Tu sama sekali tidak takut pada Tan Yun. Pada saat yang sama, di ujung cakrawala di utara kota militer tertinggi, cucu Xuanqi telah bertarung sengit dengan Yuyan. Changsun Xuanqi sedang memegang Chaos Excalibur, dan kekuatan magisnya menyerang Yuyan dengan seluruh energinya. Ukuran tubuh Yuyan meroket hingga 1000 kaki, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan abadi putih susu, memegang pedang abadi dan Changsun Xuanqi dan mulai bertarung di udara. Tiba-tiba, serangkaian jutaan kaki cahaya pedang kacau dan cahaya pedang kekuatan abadi mengamuk di langit, menyebabkannya runtuh satu demi satu. Dalam sekejap mata, kedua gadis itu bertarung 1000 gerakan, tampaknya berimbang. Pada saat ini, di langit bersalju di luar kota tentara tertinggi, Xuan Yuanrou dari alam dewa leluhur tidak segera menggunakan Sky Profound Ice Armor, Sky Profound Ice Sword, dan berbagai kekuatan supernatural dari Spirit Rache. Karena dia tahu bahwa setelah digunakan pada saat ini, Raja Iblis Besar akan melihat bahwa dia adalah ras roh, jadi dia akan waspada terhadap ayahnya. Pada saat ini, Raja Iblis Besar berubah menjadi iblis surgawi emas dengan ketinggian 10.000 meter. Dia menatap Xuan Yuanrou dengan tajam dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Xiao Xian, kamu akan menghadapinya, atau aku yang akan menghadapinya. Ayah, anak itu yang datang untuk berurusan dengannya. Kepala iblis di samping Xiao Yutian juga telah berubah menjadi iblis emas dengan ketinggian 10.000 meter. Tidak, setan besar itu berkata dengan suara yang dalam, karena Tan Yun telah membawa Xuan Yuanrou. Dia jelas bukan seorang jenderal, dan dia mengkhawatirkan ayahnya bahwa kamu bukan lawannya. Pada saat ini, Xiao Yutian berkata, Raja Iblis hebat, kamu pergi dan bantu Raja leluhur kekacauan berurusan dengan Ji Yuyan, dan keponakanku dan aku akan membunuh Xuan Yuanrou. Oke, Raja Iblis memperingatkan, Saudara Xiao Xian, Anda harus melindungi anak saya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Xiao Yutian berkata, oke. Kekuatan sihir emas yang mengepul memancar dari tubuh utama iblis besar, terbang menuju Sun Xuanqi dan Yu Yan jangka panjang yang bertarung sengit di kejauhan. Pada saat ini, Xiao Yutian benar-benar ingin Raja Iblis Besar membantu penatua Sun Xuanqi berurusan dengan Ji Yuyan. Tidak, tentu saja tidak. Dia menyimpulkan bahwa Raja Iblis Besar akan segera berbalik lagi. Paman Xiao, ayo bunuh dia. Kepala Iblis Langit mengucapkan, dengan sihir mengerikan emas di tubuhnya, dia bergegas dari kehampaan dan bergegas menuju Xuan Yuanrou. Serpihan salju berserakan di mana bos iblis lewat, dan kekosongan itu hancur berkeping-keping. Oke, paman membantumu. Xiao Yutian tertawa, dan niat membunuh melintas di matanya yang berlumpur. Kakek,
Tolong ibuku. Tangisan cemas Sui Ying Zizun terdengar di benak Xiao Yutian. Gadis bodoh, ibumu tidak begitu lemah, bahkan jika kakek tidak bergerak, ibumu bisa membunuhnya. Setelah transmisi Xiao Yutian, dalam satu pikiran, Sky Profound Ice Armor berwarna darah mengembun di tubuhnya. Pedang es mendalam langit, tangan kanan kering Xiao Yutian terbalik, dan pedang Yan Hong Tian Xuanbing memancarkan udara dingin keluar dari tangannya. Keponakan, kamu menyerang dari depan, aku akan menyerang dari belakang. Xiao Yutian berteriak, muncul di atas kepala iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Oke, setelah menjawab suara itu, kepala iblis itu menari dengan kaki kanannya untuk merobek kekosongan dan menepuk Xuan Yuanrou. Ledakan. Tiba-tiba, langit di atas kepala pemimpin iblis runtuh, tetapi Xiao Yutian membawa 100.000 cahaya pedang berdarah Zhang dan menukik ke bawah menuju pemimpin iblis. Merasakan aura mengerikan di atas kepalanya, kepala iblis itu mendongak dan menyaksikan pemandangan ini. Pupil raksasanya menunjukkan ketakutan dan kemarahan. Xiao Yutian, kamu binatang, apa yang akan kamu lakukan? Kepala iblis itu mengutuk dan menghindar ke sisi kiri. Meskipun lolos dari nasib buruk karena terpenggal kepalanya, cahaya pedang berdarah, dengan percikan darah, memotongnya. Tiba-tiba, bos besar iblis, tubuhnya terbelah menjadi dua. Kepala iblis yang kehilangan tubuh bagian bawahnya berteriak serak, ayah, selamatkan aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xiao Yutian memegang pedang, berputar di udara, dan kepala iblis Cao Tian menikam pedang. Memanggil. Ledakan. Cahaya pedang 10.000 zang menembus kehampaan, menembus alis kepala iblis. Pada saat ini, Raja Iblis Agung, yang terbang menuju Sun Xuanqi dan Yu Yan tertua, terkejut ketika mendengar tangisan minta tolong putranya. Saat dia melihat ke belakang, dia melihat Xiao Yutian membunuh putranya. Tidak, Master Iblis meraung, Xiao Yutian, kamu bajingan, berani kamu. Pompa. Pada saat ini, cahaya pedang berdarah Wan Zhang menembus tengkorak kepala iblis dengan percikan darah. Kepala iblis itu ketakutan, dan mayat itu jatuh ke langit bersalju dan menabrak salju dengan keras. Semprotan darah di mayat mengikis salju, yang sangat mempesona. Melihat mayat pemimpin iblis di salju, air mata besar mengalir dari pupil raksasa iblis, dan dia menangis dengan sedih, anakku. Untuk putra ayah. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan memelototi Xiao Yutian, yang muncul di samping Xuan Yuanrou, dan pupil matanya yang besar menjadi merah. Xiao Yutian, iblis tidak kurus untukmu. Kenapa kamu melakukan ini? Mengapa? Xiao Yutian menyeringai dan berkata, apa yang kamu lakukan padaku? Apakah kamu tidak memiliki poin di hatimu? Juga, karena kamu ingin tahu alasannya, lelaki tua itu memberitahumu, putriku ada di sebelahku. Mendengar itu, paru-paru Great Demon Lord akan meledak. Xiao Yutian, dasar sialan, hari ini aku akan membunuhmu ayah dan anak. Oke, kalau begitu, sebaiknya kamu biarkan kudamu datang ke sini. Xiao Yutian berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, kamu hanyalah binatang leluhur, dan kamu takut tidak akan berhasil. Mengaum. The Great Demon Lord meraung, dan kekuatan magis emas seperti sungai yang mengalir keluar dari tubuhnya, dan auranya menjadi sangat ganas. Boom! Boom! Master Iblis yang hebat menghancurkan awan dan bergegas ke Xiao Yutian dengan kecepatan tinggi. Pergilah putri. Jangan pertahankan kekuatanmu, binatang ini sangat kuat. Xiao Yutian berkata dengan pembunuhan yang menakjubkan, memegang pedang es mendalam langit dan terbang melalui salju dengan kecepatan tinggi, ketika dia masih 1.000.000 kaki jauhnya dari Raja Iblis Besar. Tubuh tiba-tiba berhenti, dan mata berlumpur berubah menjadi biru. Pada saat ini, pupil seperti safir Xiao Yutian menjadi sedalam laut, dan napas yang sangat kuat keluar dari pupil, menutupi Raja Iblis Besar. Membuat Great Demon Lord gemetar tiba-tiba. Mata ilahi Ling Clan, panah mata mendalam langit. Membunuh. Ketika suara lama Xiao Yu terdengar, serangkaian anak panah biru dan merah melesat keluar dari pupilnya, dan masing-masing dari mereka melonjak hingga 100 meter. Su, Ho, Boom, Boom. Cakrawala runtuh satu demi satu, dan anak panah setinggi 100 kaki Sky Profound, memancarkan aura membekukan semua hal, menembus kehampaan, dengan aura menakutkan, berkumpul di kehampaan menjadi semburan tebal, menuju Master Iblis Agung. Meledak. Ketika banjir panah murid misterius muncul di kehampaan di depan Great Demon Lord puluhan ribu meter hari itu, tiba-tiba berubah menjadi sangkar dengan diameter 10.000 meter,
menghalangi semua jalan keluar dari Great Demon Lord, dan menembak ke arah Great Demon Lord. Armor es langit mendalam. Pedang es mendalam langit. Pada saat ini, permukaan tubuh Xuan Yuanrou memadatkan baju besi berwarna darah, memegang pedang es mendalam langit, mengikuti ayahnya, dan menuju ke Raja Iblis Besar. Hancurkan ke Master Iblis. Di dalam tubuh Great Demon Lord, kekuatan sihir emas yang kejam meledak tiba-tiba, dan kekuatan sihir emas dari sekelilingnya meledak berkeping-keping seperti putaran matahari keemasan. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, kekuatan yang tidak bisa menahan kekuatan sihir emas hancur satu demi satu, dan kekuatan sihir emas menyapu ke arah panah murid Sky mendalam yang datang dari segala arah. Raja Iblis Agung berpikir bahwa pukulan yang dia buat sudah cukup untuk menghancurkan semua panah mata mendalam langit, tetapi kemudian dia tahu bahwa dia salah. Salah. Bagaimana ini mungkin? The Great Demon Lord berteriak ngeri, dan panah murid Sky mendalam itu menembus kekuatan sihir emas yang menyapu mereka satu demi satu, dan meledak ke arahnya dengan momentum yang tidak berkurang. The Great Demon Lord tampak panik saat menghindar dari kehampaan, sambil menari dengan sepasang cakar tajam untuk menyerang panah murid Tian Xuan yang meledak. Boom! Boom! Cakar raksasa dari Great Demon Lord adalah bagian tubuh yang paling sulit. Sementara cakar raksasanya menghancurkan panah murid Sky mendalam yang besar menjadi berkeping-keping, rambut emas di cakar raksasa itu jatuh, memperlihatkan tulang emas. Sangat disayangkan bahwa panah murid Sky Profound menembaknya dari segala arah, dan tidak peduli seberapa cepat cakarnya menari, itu tidak bisa sepenuhnya memblokirnya. Apa? Pompa! Di tengah teriakan Great Demon Lord, sebuah Sky Profound Eye Arrow yang membawa aliran darah menembus bagian belakang leher Great Demon Lord dan menembus sisi kiri tenggorokan. Segera, lubang darah tebal muncul di lehernya, dan darah menyembur keluar dari luka seperti mata air berwarna darah. Pompa, lempar. Hampir pada saat yang sama, ratusan panah murid Sky Profound, dengan darah yang disemprotkan, menembus lengan, kaki, dan dada Great Demon Lord. Apa? Raja Iblis yang hebat membuat suara kesakitan, dan pada saat ini, ia meninggalkan ratusan luka mengejutkan di tubuhnya. Terutama lusinan Profound Ayat Arrows menembus dada, menyebabkan organ internalnya terkena pukulan keras. Pada saat berikutnya, semua luka Raja Iblis Besar disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada kecepatan ini, mereka tidak akan terluka dalam setengah jam. Putri, bunuh dengan ayah, jangan beri waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Xiao Yutian berteriak dengan sungguh-sungguh. Ini baik. Xuan Yuanrou segera menggunakan panah mata mendalam langit. Su, Ho, tiba-tiba, sepasang panah murid Sky mendalam terbang keluar dari mata lembut Xuan Yuan, memancarkan aura dunia yang membeku, dengan keras menyatu menjadi semburan setebal ribuan meter dan panjang ratusan ribu meter, dengan langit yang runtuh, menelan menuju Raja Iblis Agung. Kecepatannya, meskipun tidak secepat penggunaan panah mata mendalam langit oleh Xiao Yutian, Raja Iblis Besar, yang terluka parah, sudah tidak dapat mengelak. Jika Great Demon Lord terkena semburan pedang murid Sky Profound milik Xuan Yuanrou, konsekuensinya bisa dibayangkan. Mengaum. The Great Demon Lord tampak garang dan meraung, ayah dan putrimu ingin membunuh Great Demon Lord ini, angan-angan. Tiga tetua, keluar dan lawan Tuan Iblis ini. Mendengar ini, ketika Xiao Yutian dan Xuan Yuanrou mengerutkan kening, sebuah menara ajaib terbang keluar dari telinga Raja Iblis Besar. Bawahan patuh. Dengan suara hormat, tiga sinar putih terbang keluar dari menara sihir, dan berubah menjadi tiga iblis putih dengan ketinggian 3000 meter di depan Raja Iblis Besar. Ketiga iblis putih ini, yaitu Penatua Agung, Penatua Kedua, dan Penatua Tiga, semuanya adalah binatang leluhur. Pada saat yang sama, ketiga Penatua masih bersaudara. Meskipun ranahnya sama dengan Raja Iblis Besar, tetapi kekuatannya sedikit lebih rendah dari Raja Iblis Besar. Meskipun demikian, tidak ada keraguan bahwa itu juga kuat. Ini sangat kuat. Penatua Agung merasakan semburan panah dari mata mendalam, dan berkata dengan tajam, kakak kedua dan ketiga, menyingkir, aku akan bertarung untuk tuannya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, veteran, yang ditutupi dengan rambut panjang putih, berdiri di depan Raja Iblis saat dia merasa mati. Berikan ke veteran tua. Taring veteran tua itu terbuka lebar, dan semburan sihir putih menyembur keluar dari dadanya, seperti sekelompok naga menari, dan semburan panah murid misterius meledak ke langit. Ledakan. Dengan suara keras, semburan panah mata mendalam berkumpul, menghancurkan kekuatan sihir yang dilepaskan oleh Tetua Agung Iblis Surgawi,
dan kemudian menelan tetua agung dengan kejam. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Di tengah raungan duka dari dua tetua dan tiga tetua, tetua agung itu berada di semburan panah murid di langit, tubuhnya yang seperti gunung terkoyak. Wow, buk buk buk. Darah tetua agung bercampur dengan mayat yang rusak dan tumpah ke kehampaan. Kamu manusia yang rendah hati, aku harus membunuhmu. Kedua veteran itu menatap Suan Yuanrou dengan suara serak dan meraung. Ketiga tetua juga berteriak dalam kesedihan dan kemarahan untuk memakan Suan Yuanrou. Di langit bersalju yang luas, wajah Xiao Yutian sedikit pucat saat ini, karena penggunaan panah murid Sky mendalam sangat melelahkan. Wajah menakjubkan Suan Yuanrou menunjukkan kelelahan yang dalam. Putri, bagaimana kabarmu? Xiao Yutian berkata dengan ekspresi khawatir, kamu bisa mundur dan berurusan dengan tiga binatang buas untuk ayahmu. Ayah, jangan khawatir, putrinya baik-baik saja. Suan Yuanrou berkata, anak perempuan sulung kedua dan ketiga akan menghadapinya, dan iblis akan menyerahkannya padamu. Bagus. Xiao Yutian berkata. Xiao Yutian, dasar bajingan. Master iblis yang hebat itu memikirkan putranya terbunuh, dan itu terbakar amarah dan melupakan rasa sakitnya. Bahkan jika Great Demon Master terluka parah, dia masih bisa membunuhmu dan membalaskan dendam putraku. Mengaum. The Great Demon Lord meraung tajam, dan bergegas menuju Xiao Yutian dengan agresif. Orang tua itu dulunya adalah patriark tua dari suku roh yang bermartabat dari alam Dewa Hongmeng. Orang tua di alam yang sama tidak pernah takut pada siapapun, apalagi kamu, binatang buas leluhur. Xiao Yutian berteriak keras dan mengguncang langit. Kemudian, dia menggunakan seni pedang es mendalam langit untuk membunuh Raja Iblis Agung tanpa energi cadangan. Dalam sekejap, dia bertarung dengan sengit bersama. Dalam kehampaan, kekhawatiran Sui Ying Zizun terdengar di benak Suan Yuanrou. Ibu, kamu harus berhati-hati. Suan Yuanrou melangkah ke udara, menatap Sui Ying Zizun di salju di bawah, dan berkata, Xiao Ying, jangan khawatir tentang ibu, ibu baik-baik saja. Setelah transmisi suara, penampilan heroik dan heroik Suan Yuanrou, dengan pedang menunjuk hingga 3.000 kaki dari dua veteran dan tiga veteran, matanya menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Saya katakan, hari ini yang kuat di antara setan luar angkasa Anda akan mati di tangan saya dan ayah saya. Apakah kamu tidak mencoba untuk membalaskan dendam kakakmu? Kalau begitu ayo. Mendengarkan kata-kata Suan Yuanrou, veteran kedua membuka mulutnya dan meraung, kakak ketiga, bunuh dia untuk membalaskan dendam kakak laki-lakimu, bunuh. Ini baik. Akibatnya, dua tetua dan tiga tetua menyemburkan kekuatan sihir putih, melambaikan cakar raksasa mereka yang keras, merobek kekosongan, dan dalam sekejap mata, mereka muncul di samping Suan Yuanrou. Suan Yuanrou segera menggunakan seni pedang es mendalam langit, dan bertarung sengit dengan veteran kedua dan ketiga. Tubuh dua tetua dan tiga tetua bergerak sangat cepat dari kehampaan, menari cakar raksasa mereka, dan mengepung Suan Yuanrou dengan gerakan mematikan. Suan Yuanrou memegang pedang es mendalam langit dan menggunakan seni pedang es mendalam langit. Kecepatan tarian pedangnya terkadang cepat dan terkadang lambat, seperti kupu-kupu darah merah yang menari, postur tubuhnya yang tak tertandingi keindahannya. Saat Suan Yuanrou menggunakan seni pedang es mendalam langit klan roh, mengenakan armor es mendalam langit berwarna darah, kecepatan dan kekuatannya meningkat sebesar 20%. Satu demi satu memancarkan cahaya pedang berdarah yang dingin dan menakutkan, diselimuti oleh para tetua kedua dan ketiga. Kakak ketiga, hati-hati, wanita ini sangat kuat. Veteran kedua segera mengingatkan bahwa karena cahaya pedang Suan Yuanrou belum tiba, aura tirani membuat kulit dan daging veteran kedua terciprat. Hal yang sama berlaku untuk ketiga tetua. Warna kejutan terungkap di pupil raksasa. Dang dang dang. Saat saudara laki-laki dan dua binatang itu menghindar, mereka menari dengan cakar raksasa untuk menghancurkan lampu pedang berdarah yang telah dipotong, dan merasakan cakar raksasa itu sakit tak tertahankan. Memikirkan kebencian kakak laki-laki, dan memikirkan situasi saat ini, saudara-saudara tahu bahwa mereka hanya bisa bertarung sampai mati dengan Suan Yuanrou. Pada saat berikutnya, saudara-saudara, dua binatang buas dan Suan Yuanrou menabrak pegunungan megah dari langit bersalju, dan dunia terkoyak, menakutkan. Medan perang satu orang dan dua binatang secara bertahap menjauh dari kota militer tertinggi. Pada saat yang sama, di langit bersalju di sebelah timur kota tentara tertinggi, meskipun Raja Iblis Besar terluka parah, tidak ada angin dalam pertempuran yang menentukan dengan Xiao Yutian.
Xiao Yutian menjadi semakin ketakutan. Karena dia tahu bahwa Raja Iblis Besar dapat memulihkan lukanya dengan sangat cepat, dan kecepatan pemulihan dari pertempuran yang menentukannya sendiri juga sangat cepat. Xiao Yutian, kamu orang tua, kamu mati hari ini. Iblis besar itu menyerang dengan panik sambil mengaum. Pada saat yang sama, di langit bersalju di timur laut kota militer tertinggi, Yu Yan, setinggi ribuan kaki, bertarung tak terhindarkan dengan Changsun Xuan Qizeng. Bitch, jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Tan Yun menolakku lagi dan lagi? Changsun Xuan Qi dengan tegas menunjukkan tubuh kekacauan. Merayu, salju berkibar dan angin kencang membuat tubuh Sun Xuan Qi tertua tiba-tiba melonjak hingga 3.000 kaki. Dia memegang pedang ilahi kekacauan sepanjang 2.000 kaki, tubuhnya bergerak sangat cepat dari kehampaan, dan Chow Yuyan memenggal kepalanya. Berdengung, kekosongan retak, tubuh Qianzhang Yuyan tiba-tiba melonjak menjadi 10.000 zang, dan pedang abadi di tangannya naik menjadi 6.000 zang seperti kilat. Long Sun Xuan Qi, Tan Yun menyukaiku dan membencimu di alam semesta terakhir. Apakah kamu tahu mengapa ini? Kamu tidak tahu. Yuyan naik ke langit dengan pedang abadi, dan menebas dengan keras pedang dewa kekacauan yang ditebas oleh Changsun Xuan Qi. Kapan? Dengan bunga api beterbangan di mana-mana, Changsun Xuan Qi merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya dari pedang ilahi. Tubuhnya terangkat ratusan ribu kaki ke udara sebelum dia berdiri kokoh. Di sisi lain, Yu Yan merasakan kekuatan mengerikan seperti gunung Tai, mengalir ke lengan kanannya dari Excalibur abadi, dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Tubuhnya jatuh tak terkendali ke langit, dan menabrak gunung agung jutaan kaki. Ledakan. Tiba-tiba, gunung itu hancur, puncak megah 1 juta kaki runtuh, Yu Yan jatuh dengan keras ke tanah. Dalam debu, Yu Yan meneguk darah dan berdiri pucat, jelas, kekuatannya lebih rendah dari Changsun Xuan Qi. Yu Yan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Changsun Xuan Qi. Tidak ada rasa takut di matanya yang indah, dan beberapa hanya mengejek, kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu. Alasan mengapa Tan Yun tidak menyukaimu di alam semesta terakhir bukan karena kamu tidak cantik, juga bukan karena perselisihan antara ayah dan ayahmu, tetapi karena kamu seorang wanita feminin. Mendengar itu, matahari panjang Xuan Qi, yang tingginya 3.000 meter di langit, memegang pedang kekacauan, rambutnya beterbangan, dan pupil matanya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Aku kejam, benar, aku akui. Namun, saya tulus padanya dari awal hingga akhir. Saya tidak pernah bersekongkol di depannya. Saya memperlakukannya dengan hati dan jiwa, tetapi dia menutup mata terhadap saya. Aku membencimu, lebih membencinya. Hari ini kamu dan dia akan mati. Ji Yuyan, Tan Yun sama sekali bukan ayahku dan lawan Gong Xihan. Aku akan membiarkan ayahku menjaganya seumur hidupnya. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengambil jantungnya sendiri. Lihat apa yang dilakukan hatinya dan kenapa dia begitu kejam padaku. Kamu wanita jahat. Yu Yan berkata dengan dingin, jika saya adalah raja leluhur tingkat kedua seperti Anda sudah menjadi mayat sekarang. Tapi aku memberitahumu, bahkan jika aku adalah dewa leluhur, aku akan membunuhmu hari ini. Membunuh. Ledakan. Langit runtuh, Yu Yan terkoordinasi dan tubuh Miaoman melonjak dengan kekuatan abadi yang besar. Dia menggunakan seni pedang abadi, memegang pedang suci yang membubung ke langit, dan saat pergelangan tangannya berputar, dia membawa serangkaian gedung pencakar langit, untuk membunuh putra tertua Xuan Qi. Sayang sekali kamu tidak dalam kondisi leluhur, hari ini kamu ditakdirkan untuk mati. Setelah suara dingin Changsun Xuan Qi, bibir Zhu terbuka dengan ringan, dan suara alam dengan niat membunuh yang tak berujung terdengar, seni pedang Tai King Chaotic. Kekacauan tidak terlihat, terlalu murni dan tidak bertuhan, dan niat membunuh terlihat. Pada saat ini, Changsun Xuan Qi menunjukkan pembunuh terakhirnya. Dengan tubuhnya yang indah bergerak dalam lintasan misterius dari langit bersalju, pergelangan tangannya berputar, dan lampu pedang yang kacau sepanjang puluhan ribu kaki tiba-tiba dilepaskan. Chow Yu Yan membunuh. Pada saat yang sama, kota militer tertinggi, di kehampaan barat yang jauh, medan perang formasi pedang ilahi Hongmeng. Tu, bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Dilihat dari frekuensi getaran layar, jelas bahwa dalam formasi pedang, Tan Yun, Changsun Pengkun, dan Gong Xihan bertarung dengan sangat sengit. Ini memang kasusnya. Pada saat ini, Tan Yun sudah menggunakan Hongmeng Void dalam formasi pedang.
Armor Dewa Abadi yang menutupi tubuh 30.000 zangnya sudah penuh dengan retakan yang mengejutkan. Tan Yun berdiri di udara, dengan rambut acak-acakan, wajah pucat, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Rambutnya hampir menghalangi matanya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Di kehampaan kosmik di depan Tan Yun, cucu Pengkun, yang menggunakan tubuh kekacauan, mengubah tubuhnya menjadi raksasa 3000 meter, dan permukaan tubuhnya dipadatkan dengan baju besi kacau, yang juga penuh dengan retakan yang mengejutkan. Namun, dia masih kuat dan tidak terluka. Dan leluhur Raja Asal, Gong Zihan, yang melangkah ke udara dan berdiri di kekosongan Hongmeng di belakang Tan Yun, juga menggunakan ekaristi asal, dan tubuhnya melonjak hingga 18.000 kaki. Gong Zihan mengenakan satu set baju besi leluhur tertinggi, dan dia tidak terluka seperti cucu Pengkun. Cucu tertua Pengkun menatap Tan Yun, dengan seringai di matanya yang berlumpur, apakah Anda adalah Jenderal Besar Dewa Kuno Abadi atau Tan Yun saat ini? Hasil akhir Anda hanya satu, dan itu adalah kematian. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, hari ini kamu mati. Pada saat ini, Gong Zihan menyeringai dan berkata, Tan Yun, Raja Leluhur merasa sedih untukmu, dan merasa kasihan padamu. Jika Raja Leluhur tidak salah menebak, jika bukan karena kehancuran besar alam semesta, kamu tidak akan membalas dendam dari kami sekarang, kan? Hahaha. Ini adalah keberuntungan yang membuat orang, bahkan langit menghadap Raja Leluhur asli, jika bukan karena kehancuran alam semesta yang akan segera terjadi, saya pikir Anda akan menunggu promosi Ratu Leluhur, lalu datang ke aslinya, Raja Leluhur untuk membalas dendam. Raja Leluhur mengakui bahwa jika Anda adalah Raja Leluhur sekarang, Raja Leluhur sama sekali bukan lawan Anda, tetapi sangat disayangkan bahwa Anda bukan. Tan Yun, Raja Leluhur memberitahu Anda bahwa Anda belum dipromosikan menjadi Raja Leluhur, dan Anda tidak tahu perbedaan antara kerajaan Raja Leluhur dan Dewa Leluhur. Bahkan jika itu adalah Raja Leluhur yang hebat, itu 10 kali lebih kuat dari Dewa Leluhur. Karena itu, kamu, bajingan anjing yang membunuh cucuku dan menghancurkan bangsaku, hari ini kamu mati. Raja Leluhur ingin membunuhmu, tetapi juga membunuh semua orang di sekitarmu. Menghadapi cucu tertua Pengkun dan Gong Zihan yang ingin bunuh diri, Tan Yun tampak dingin dan mengerikan, dan mengatakan setiap kata, jangan bangga, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Pada saat ini, tubuh Tan Yun yang terbungkus Eternal God Armor telah lama retak dan berdarah, tetapi dia telah melupakan rasa sakitnya, dan hanya ada satu obsesi di hatinya, yaitu membunuh keduanya. Pada saat yang sama, dalam pertempuran sengit sebelumnya dengan dua kekuatan besar, Tan Yun telah menggunakan mata luar biasa, dan sebagai hasilnya, keduanya tidak terpengaruh sama sekali. Tan Yun yakin bahwa, tidak mengherankan, kemampuannya untuk melompati tantangan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik realem Raja Leluhur ke-7, dan jiwa ilahi leluhur Hongmeng-nya setidaknya sekuat alam Raja 5 leluhur. Namun, mereka berdua tidak dapat dikendalikan sendiri, yang menunjukkan bahwa roh leluhur mereka setidaknya sekuat leluhur 6 kali lipat. Selain itu, dalam pertempuran sengit, Tan Yun berturut-turut melepaskan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Karena kedua nyala api tidak secepat keduanya, mereka tidak berguna sekarang. Hanya setelah keduanya terluka parah, kecepatan keduanya akan turun secara signifikan, kedua api bisa berguna. Selain itu, alasan mengapa Tan Yun cukup berani saat ini adalah bahwa meskipun dia tidak dapat melihat peringkat pedang di tangan Changsun Pengkun dan Gong Zihan, dia sangat percaya bahwa pedang di tangan keduanya berada di posisi yang sama, pedang leluhur terbaik. Alasannya sederhana. Di alam semesta tingkat rendah ini, pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Leluhur 9 lapis telah berdiri di puncak alam semesta tingkat rendah. Demikian pula, Master Alat Leluhur Suci juga akan menjadi puncak alam semesta tingkat rendah ini. Tidak mungkin untuk memperbaiki senjata Kaisar Leluhur tingkat rendah. Oleh karena itu, Tan Yun menegaskan bahwa pedang ilahi di tangan keduanya adalah leluhur terbaik. Tan Yun tahu bahwa dia telah menyelesaikan kultivasi bagian atas tubuh Tyrant Hongmeng, dan setelah memadatkan armor leluhur Hongmeng, dia dapat menghancurkan senjata leluhur terbaik dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, lebih jelas bahwa di alam semesta terakhir, ketika ayahnya Wangu leluhur dewa dibunuh oleh cucu tertua Pengkun, dia belum menyelesaikan budidaya bagian atas tubuh Tyrant Hongmeng, yang berarti dia bisa tidak menghancurkan leluhur terbaik. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan bahwa di mata cucu Pengkun, dia dan ayahnya di alam semesta terakhir memiliki tingkat kekuatan yang sama, dan dia tidak dapat menghancurkan pedang leluhur di tangannya.
Ini memang kasusnya. Di hati cucu Pengkun, dia percaya bahwa Tan Yun, seperti dewa leluhur kuno di masa lalu, paling banyak dapat menghancurkan artefak tertinggi-tertinggi, tetapi tidak dapat menghancurkan artefak leluhur pamungkas di tangannya. Pada saat yang sama, cucu Pengkun juga memberitahu Gong Xihan tentang berita itu. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa pedang pembunuh yang luar biasa di tangannya hanyalah pedang tertinggi yang tertinggi, dan tidak sulit untuk mengguncangnya dengan pedang di tangan keduanya, jika tidak, pedang pembunuh yang luar biasa akan dihancurkan. Setelah dihancurkan, dia tidak akan bisa menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng, dan konsekuensinya akan sangat menyedihkan. Karena itu, ketika Tan Yun berada dalam pertempuran sengit dengan keduanya saat ini, dia tampak ketakutan. Dia telah memutuskan bahwa jika dia tidak mati kali ini, setelah dia naik ke alam leluhur tinggi, dia akan memuja kekuatan pemurnian untuk mempelajari seni pemurnian, dan menggunakan pedang besarnya sendiri, menempa kembali 11 Hongmeng Excalibur. Dia yakin bahwa dengan bakatnya dalam pemurnian, tidak sulit untuk mempelajari pemurnian lebih lanjut. Pada saat ini, Tan Yun, yang wajahnya pucat dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya, melepaskan kesadaran ilahi di tangannya, menutupi mereka berdua. Dua hal lama, ayo. Pada saat yang sama, Tan Yun menawarkan bunga haus darah merah cerah, menelannya di mulutnya, dan saat memasuki perutnya, darah mendidih di tubuhnya. Cucu Pengkun mengerutkan kening dan berkata, yang kamu ambil adalah yang haus darah, bunga yang unik di alam semesta terakhir. Bagaimana Anda bisa memilikinya?